Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Darul Barokah, para sepuh, pengurus DKM, serta Pak RW, Pak RT, dan semua itu yang hadir. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkenannya lah maka kita yang lemah, kita yang miskin, kita yang pandir, kita yang bukan siapa-siapa, oleh Allah diberi kekuatan lahir batin, dengan iman di dada yang semakin hari semakin kuat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat mengabdi kepada Allah, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan olehmu salat mulai sejak tergelincir matahari sampai malam pekat hitam, zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'anal fajri, dan salat subuh. Inna qur'anal fajri, salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh 2 kali lipat jumlah para malaikat yang bertugas, karena sedang pergantian shift malam dan shift pagi. Karena itu beruntung kita yang bisa melawan dingin, kantuk, penat, capek, Bapak yang bekerja sampai tadi malam. Pagi ini tentu sebuah kewajiban yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan ngobrol soal masjid, fungsi masjid, dan memaksimalkan fungsi masjid untuk kemakmuran kita. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah menyebut ada 2 masjid. Yang pertama namanya Masjid At-Taqwa, dan yang kedua namanya Masjid Diror. Dalam surat At-Taubah dalam surat At-Taubah ayat 108, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin.
Itu surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Jadi ada dua masjid, Pak. Ada Masjid At-Taqwa dan Masjid Dirar. Masjid dan Diraron itu yang pertama. Yang kedua, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Baru kemudian ada masjid-masjid At-Taqwa yang lain. Ada Masjid At-Taqwa di Geger Kalong, ada Masjid At-Taqwa di Buah Batu, banyak, Pak, ya. Nah, inilah Masjid At-Taqwa. Kita beri nama supaya beda dari yang lain, Darul Barokah. Gitu ya. Ini namanya masjidnya di kategori Al-Qur'an. Masjid kita ini masjid la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid At-Taqwa kita diberi nama oleh pendahulu kita dengan nama Darul Barokah. Dar artinya rumah tempat, barokah yang penuh berkah. Maka setiap orang setiap kali pulang dari masjid ini akan basah ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Masjid At-Taqwa? Maksudnya dalam tafsir itu Masjid At-Taqwa adalah Masjid Quba. Coba kita lihat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Rabu Safar terakhir, kalau di kita di kampung namanya Rebo Wakasan, Rasulullah meninggalkan Jabal Thur menuju Madinah Al-Munawwarah setelah 3 malam di situ. Kemudian beliau melakukan perjalanan panjang 8 hari. Sampailah di Madinah, beliau lalu mendirikan sebuah bangunan amat sederhana. Bangunan itu adalah masjid. Jadi begitu Rasul pindah, bangunan pertama dibangun adalah masjid. Lamun urang imah. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Apa jadi pertimbangan Allah dan Rasulnya sehingga Quba menjadi tempat didirikannya masjid? Karena di situ tempatnya air. Bapak kalau ke Quba, Pak, itu kurma yang paling bagus di kota Madinah. Itu di Quba. Saya ini alhamdulillah takdir Allah, izin Allah bisa sering umroh haji tiap tahun. Bolak-balik lah gitu ya. Nah, itu melihat suasana di Madinah, mempelajari gimana Quba jadi tempat pertama kali Rasul bersinggah lalu mendirikan masjid. Ternyata tempat dia oase, tempat air oleh Allah disimpan di Quba. Jadi Allah dan Rasulnya kalau bangun masjid itu mementingkan sumber cair. Maka ada masjid yang indah banget, Pak, di Indonesia, tapi giliran kacai satu barau, 2 teu keluar, teu ngocor caina. Teu ngocor caina. Jadi mempertimbangkan nanti bukan soal sumber air ternyata. Padahal Rasulullah atas perintah Allah kalau bangun masjid itu pertimbangkan soal sumber air. Itu Quba. Didirikanlah oleh beliau masjid. Diniatkan tidak hanya sekedar bangun. Ini bangun apa? Pokoknya bangun heula we, sugan kayak jadi masjid. Can niat. Padahal dalam agama kita ibadah itu semua ibadah innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Shadaqal Rasulul Karim kama rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Umar ibn al-Khattab. Jadi masjid, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke masjid, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Satu, niatnya mendirikan masjid itu harus berdasarkan ketakwaan.
Maka Masjid Quba diberi nama Quba karena didirikan di daerah Quba. Itu didirikan oleh Rasul dan para sahabat atas perintah Allah dengan niat la masjidun ussisa. Ussisa itu didirikan atas. Maka kalau Bapak punya yayasan namanya muassasah. Dari sini kita tahu ada setiap masjid itu selalu ada muassasahnya, ada yayasannya. Darul Barokah ada yayasannya, Pak? Belum. Nah, berarti kita diberi tugas nih, karena Quran menyebut assasa, ussisa, assasa, ussisa itu nanti ada yang didirikan namanya muassasah. Jadi ini fisiknya, nanti ini namanya hardware-nya, nanti harus ada software-nya. Software-nya itu, manajemennya itu ternyata kalau sudah maju nanti kegiatannya menjangkau banyak orang sampai luar lintas dari sebab masjid itu Pak nggak boleh dibatasi oleh RW, punten, nggak boleh dibatasi oleh kelurahan, nggak boleh dibatasi oleh kecamatan, bahkan nggak boleh dibatasi oleh negara. Siapapun boleh masuk ke sini. Kalau ada orang Palestina masuk sini boleh, Pak? Boleh. Nggak, masjid tidak seperti tempat ibadah orang lain yang harus terdaftar nama-nama orangnya, selain dari anggotanya nggak boleh masuk. Masjid silakan, semua orang boleh masuk. Maka masjid tidak boleh diberi nama dengan embel-embel organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Jadi muassasahnya sebaiknya bukan muassasah, atau yayasannya bukan yayasan yang berafiliasi kepada faham-faham tertentu. Saya pernah pergi Pak sama teman, begitu maghrib Pak, Ustadz udah maghrib nih, dia Ustadz juga. Ya udah kita cari masjid. Pasyat masuk masjid. Ada bacaannya, masjid pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Ah jangan di sini Ustadz, punya NU. Oh ya udah, mangga. Tapi waktu kita mepet nih, cari lagi Bang, berhenti lagi, ini masjid bagus. Oh iya, punya Persis. Balik lagi, jangan di sini, ini punya Persis. Kita nggak boleh masuk. Oh, ini kata teman saya Pak. Sebetulnya dia sedang memberi pelajaran kepada kita. Teman saya ini, sebaiknya masjid itu jangan diberi nama embel-embel pakai organisasi. Teman saya sih orangnya bebas-bebas aja sebetulnya, tapi dia hanya ingin mengatakan nanti Pak punten orang Persis pasti nggak mau masuk di situ Pak, tempat yang masjid NU pasti nggak mau masuk. Kalau orang bebas kayak kita makan gampang ya Pak ya. Giliran orang yang betul-betul dia anggota Nahdiyin, dia nggak akan masuk ke masjidnya Persatuan. Orang yang betul-betul Persatuan gak akan masuk di masjidnya Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, atau sebaliknya, dan seterusnya. Begitu juga Muhammadiyah. Nah, jadi nggak boleh ada yang kayak gitu. Udah aja diberi nama Darul Barokah, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Sejauh ini masih sesuai sama Qur'ani dan Sunnah, ya Pak ya. Jadi la masjidun ussisa 'alat taqwa, masjid yang didirikan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau didirikan atas ketakwaan kepada Allah, maka itulah tempat yang paling patut, kata Allah, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, tempat yang paling patut kamu sholat di situ. Disitulah kumpul orang-orang. Allah menyebutnya di ayat itu 108 At-Taubah, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kita orangnya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang, jamaah, masyarakat yang senang mencintai untuk membersihkan diri. Kita kan senang membersihkan diri ya Pak ya, agar dosa kita diampuni, amal kita dilipat gandakan, hidup kita dimakmurkan, dibahagiakan dunia akhirat. Masuklah masjid. Bapak, Ibu, kalau tadi masuk masjid doanya apa Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan
pintu rahmat-Mu. Berarti tempat masjid ini oleh Allah di dunia dijadikan tempat penyimpanan rahmat, gudang rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Bagi orang yang hidupnya kurang kasih sayang, sering-seringlah masuk ke dalam masjid, karena di sini tempatnya kasih sayang Allah. Sehingga doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Rasulullah melarang orang yang dagang dalam masjid. Gitu masuk langsung, itu jaket beli di mana? Di Jalan Madura. Wah, di mana itu? Pokoknya ada di Kota Bandung. Berapa harganya? Ah, mulai dia. Dalam masjid nggak boleh, sudah mulai terlarang bicara-bicara soal harga dan perdagangan. Nanti kalau mau biar saya beliin, kata dia gitu. Tambahin aja just tip. Apa Pak? Ongkir, jasa titip. Berapa harganya? 300.000. Jasa titipnya 50.000. Jangan 50.000 lah. Jigo ya, jigo. Udah mulai tawar-menawar. Kata Rasul, kalau ada kalian lihat orang seperti itu dalam masjid, doakan dia. Rugi kalian dagang di dalam masjid untuk mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh dagang dalam masjid. Ada ustadz atau ustazah mungkin nggak sadar, begitu habis ceramah lalu bilang, ibu-ibu yang butuh kerudung ada di saya. Oh iya, berapa ustazah? Warnanya bagus-bagus. Oh ini ada di pojok, langsung ke pojok. Ada asistennya. Boleh berdagang tapi jangan di dalam masjid. Di mana? Ada asisten saya di luar sana, nanti menyiapkan buat bapak ibu yang butuh. Nah di luar sana, harus di luar. Tidak boleh di dalam masjid. Jaga betul ucapan kita, sebab ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan di sini Allah menyimpan rahmatnya, dan di sini kita berjumpa, beraudensi dengan Allah. Dalam 5 kali sehari semalam dalam untayan sholat wajib kita beraudensi pada Allah. Inilah tempat paling mulia. Karena itu secara fisik, bapak-bapak ibu sekalian berbahagia, saya pernah mendapatkan satu tempat, Pak, masjid. Indah banget masjid itu. Samalah seperti masjid kita ini. Materialnya mahal-mahal, Pak. Kayunya jati semua. Mahal-mahal. Lalu saya bilang, alhamdulillah luar biasa. Saya keliling, Pak, diajak sama DKM-nya keliling rumah sekitar. Saya bersaksi, tidak ada rumah yang lebih baik dari masjid itu. Materialnya. Ngobrol lah saya. Lalu apa kata mereka? Ya, kita punya etika, Ustadz. Mudah-mudahan ini jadi akhlak kami seperti Rasulullah. Kalau kita bikin rumah, tidak boleh beli marmer yang lebih mahal dari marmer masjid. Yang termahal harus untuk masjid. Jadi kalau kita datang ke material, Pak, mana marmer yang paling bagus ini? Oh ini. Istrinya ngingetin, Pak, tanya dulu masjid itu marmernya kayak apa. Marmer kita tidak boleh lebih baik dari marmer masjid. Harus masjid yang terbaik supaya Allah meridhoi kita. Oh iya, teleponlah DKM. DKM itu marmernya kayak apa? Nah, kita KW-nya. Jangan sampai masjid itu jadi KW-nya. Mau beli karpet buat di rumah, harus tanya dulu, harus di bawah kualitas karpet masjid. Maka supaya masyarakat tidak banyak tanya, Pak, beli yang terbaik buat fisik masjid.
Jangan pakai dalam rapat DKM itu atau muasasah yayasan itu jangan bilang ada yang ini aja lah yang lebih murah. Enggak, untuk masjid tidak ada pilihan yang lebih murah, apalagi yang murah. Untuk masjid pilihannya cuma satu, yang paling mahal, yang terbaik. Sebab di situ buat semua. Jadi tadi airnya harus ngocor selalu dan bersih. Kedua, karpetnya nggak boleh bau, harus yang aromaterapis. Segitu masuk teh betah dalam masjid. Pak Haji, kenapa sih setiap masuk masjid seperti elekesekeng? Apa tuh? Siganu atel bujur, hayang buru-buru balik. Lain gitu, udah sebetulnya mah betah saya di masjid teh. Ngan eta karpetnya bau dan aratel. Nah, mulai. Maka ini udah berapa tahun umurnya, Pak? Harus ada bagian physically di muasasah kita, di yayasan kita, yang hubungannya itu pekerjaannya mendetek ini. Ini udah berapa lama? Oh, ini udah nilainya 0, ganti sama yang baru. Kita harus sudah gatel, Pak, pikiran kita itu. Sudah, Pak, ini kelihatannya kita ganti saja. Ini masih bagus loh, ganti. 3 tahun, ganti. Yang paling baru, yang paling canggih, yang paling bagus. Model yang paling utama. Ini dikemanakan? Ini kita kirim ke masjid-masjid yang ada di daerah, yang lebih ke daerah. Jadi memperpanjang wakaf. Ini wakafnya ke masjid. Boleh? Boleh. Supaya apa, Pak? Supaya rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, supaya orang semakin cinta untuk membersihkan diri masuk ke dalam masjid. Makin senang ya begitu lihat. Kita harus mulai peduli. Salah satu dari 7 golongan yang nanti mendapat payung Allah yauma la zilla illa zillu, siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Pak, punten. Kalau kita sedang di luar rumah sama istri, keluarga, sedang hujan lebat, yang kepikiran apa, Pak? Yang sakut bocor itu pasti rumah kan? Alah, mama, hujan badak kieu. Bahwa rumah kita dapur nih bocor. Orang mukmin, hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama harus terucap adalah gimana masjid nanti? Bisi kebanjiran, bisi pareum lampuna, bisi balocor. Yang paling pertama ditanya adalah bagaimana masjid. Jangan sampai ironi, rumah-rumahnya mewah, semua masjidnya kelakah letik, butut. Itu menggambarkan mereka tidak mementingkan rumah Allah. Ini rumah Allah. Siapa Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan rumah kita? Dia yang memberikan kita kekayaan sehingga kita bisa beli mobil, sehingga kita bisa beli tanah. Oleh karena itu tidak boleh rumah kita lebih bagus dari masjid kita. Dan masjid harus menjadi nomor pertama. Begitu dia memikirkan masjid, malaikat pencatat, soleh banget orang ini. Catat. Berkahi ya Allah, berkahi ya Allah rezekinya. Mudahkan ya Allah rezekinya. Sembuhkan penyakitnya. Mudahkan beban beratnya hari ini keluarga ini ya Allah. Solehkan anak-anaknya, pertemukan dengan jodoh terbaik. Semua didoakan oleh malaikat. Begitu dia baru berpikir tentang masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Gimana ustadznya ya? Nah, mulai. Ada masjid yang ustadznya tuh sampai sarungnya sobek. Boga dua cenah kiai, nu hiji sobek, nu aya. Alhamdulillah ini suci bersih kiai, tapi jangan khawatir. Tapi geus butut eta teh. Kayak saya kirim, berikan kepada Ustadz BHS apa Pak?
Jangan HS-nya aja, BHS. Ada yang 1,5 juta sarung teh, Pak. Logor, sarungnya logor. Dangdanan ustadznya. Udah masjidnya bagus, ustadznya ledeh. Coba ngerakeun teu. Saha nu era teh? Ketua yayasan, Pak, ketua DKM. Tad ka dia. Urang ka kota. Ka mana, Pak? Orang neangan jas jang ustad. Sarungnya BHS, jasna pangwalikan. Iya, patut ya. Kopehna anyar. Tapi mukafaahna cukup. Itu kewajiban kita semua, jangan sampai kemudian ustadznya jadi kere. Sehingga keskieu kunaon teu semangat kitu keur teu boga duit, budakna di lembur teh gering. Di Ciamis. Saya lagi cerita masjid yang lain. Masjid ini mah ustadznya dari Tasik. Sehingga makmur masjidnya. Makmur itu artinya kegiatannya luar biasa, azannya pun semangat itu muazzinnya, betul nggak? Seperti muazzin kita, semangat. Pak, ini muazzinnya, nih, Bilalnya. Bilal. Di dangdanan Bilalnya teh. Di sebagian daerah Bilalnya pakai bajunya panjang kayak baju Arab. Panandang, pangjamalkeun teh bacanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berkah ya Pak ya, berkah. Namanya juga Darul Barokah. Bener nggak Pak? Isin orang teh memberi nama Darul Barokah, tapi ente berkah. Pasti insya Allah berkah. Saya mulai dari yang kecil-kecil dulu supaya nanti makmur masjid itu. Orang jadi betah, seneng. Pelaksananya tuh semangat. Kan ada yang jamaah udah pada datang, muazzinnya can datang. Nggak ada yang berani azan. Kenapa muazzin belum datang, Pak? Tapi udah lewat. Biar nunggu dia aja. Kunaon, ternyata gering. Muazzinnya sakit. Kesusahan, kesulitan dia. Nah, maka harus dijamin tuh Pak. Punten. Kewajiban orang. Jadi tidak hanya memikirkan ininya. Kita sudah mulai masuk ke sistemnya. Sehingga orang tuh masuk semua seneng, bahagia. Oh, suaranya juga merdu, keras, tarik, udah cukup, sehat lagi. Pat, makmur semuanya masjid. Begitu masjidnya makmur luar biasa. Orang datang banyak, orang sampai kataji Pak. Luar biasa tuh masjid sebelah sana. Membanggakan, membahagiakan. Itu mulainya dari la masjidun ussisa ala taqwa. Koma sampai di sini saya ingin membahas masjid satunya lagi di Madinah, namanya Masjid Dirar. Didirikan oleh Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Siapa Abdullah bin Ubay? Dia gembong munafik. Begitu melihat masjid itu makmur, Kuba itu Rasulullah selalu di situ dengan para sahabat, mulai dia Pak membangun masjid di sebelahnya. Dibangun. Ternyata Allah buka rahasianya saat masjid itu jadi, dan dia itu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kata dia, ya ada apa? Aku sudah dirikan masjid lebih baik dari masjid kamu. Kata dia. Coba beraninya dia itu. Bener Pak, tehalnya lebih bagus, dindingnya lebih bagus, semua lebih bagus, semua lebih bagus, karpetnya lebih bagus. Sekarang saya serahkan kepadamu Muhammad gunting pita. Nabi kita Muhammad siap-siap pakai baju untuk menggunting pita masjid itu. Lalu Allah bilang, ini ayatnya yang tadi, ini asbabun nuzul dari ayat itu. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran
masjid itu masjid diror, kata Allah. Muhammad, sini turun ayat itu. Masjid itu diror. Diror itu masjid yang berbahaya. Wa kufron, ada kekufuran di situ, tidak iman kepada Allah. Wa tafriqan, untuk memecah belah umat. Bainal mu'minin, memecah belah orang-orang mukmin. Karena itu Muhammad, la takum fihi abadan, jangan kamu sholat di dalam itu selamanya. Begitu turun ayat, Rasul tersenyum, sudah diberitahu rahasianya oleh Allah. Lalu Rasul berangkat juga dengan para sahabat. Sahabat-sahabat, ayo ikut, kita ikuti ini Abdullah bin Ubay. Ya. Begitu sampai di lokasi, Rasulullah tidak sholat di dalamnya, karena kata Allah, la takum fihi abadan, nggak boleh sholat kamu Muhammad di situ. Tapi itu kau hancurkan. Oleh Rasulullah dihancurkan masjid itu. Dihancurkan. Bingung, kenapa? Kenapa dihancurkan masjid aku? Karena masjid ini memecah belah umat. Sampai di sini Pak, Bapak bangga kalau setiap RT ada masjid? Khawatir jangan-jangan ada satu masjid yang masjid diror. Udah itu masjid si eta mah. Urang mah aya masjid urang mah ieu. Jieun di dia masjid urang. Mulai dia memecah belah. Apa bedanya itu dengan masjid diror? Dia sama dengan masjid diror dan tidak boleh kita sholat di dalamnya. La takum fihi abadan. Jangan-jangan. Nah, sama jangan-jangan Pak ya, jangan-jangan. Saya tidak menafsirkan, tapi jangan-jangan masjid yang diberi embel-embel itu nanti menjadi masjid diror. Na'udzubillahi min dzalik. Kata saya mending turunkan itu model-model itu embel-embel organisasi segala macam, turunkan. Beri nama aja masjid apa. Silakan masuk semuanya. Silakan masuk. Bikin orang betah di situ dan itu jadi amal jariyah, Begitu orang sudah masuk ke masjid, sudah jadi makmur masjid kita. Ada di situ Bu. Apa ya? Nah. Orang sujud ada di situ. Orang taubat ada di situ. Orang mau sodako ada di situ. Di sini ada kencelengnya sodako Pak? Harus ada. Tempat orang membersihkan dirinya bil mal, dengan harta. Namanya zakat. Kata Allah, qad aflaha man tazakka. Satu lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Berikan kesempatan mereka untuk sedekah. Sampai di sini kita lihat sekarang kiblat kita Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram Nabawi di Masjid Nabawi. Bapak lihat ada kenceleng di sana? Bapak lihat ada kenceleng di masjid Pak? Kenceleng tidak di dalam masjid, tapi kenceleng di luar masjid. Bapak lihat di luar masjid ada kenceleng Pak? Di Madinah, di Mekah? Coba Bapak yang sering ke Mekah, lihat, ada kencelengnya besar. Kenceleng Masjid Mekah dan Nabawi Madinah bentuknya hotel. Modern gak berpikirnya Pak? Qurannya itu juga sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Mekah berubah. Kencelengnya. Bapak tahu yang Al-Jiwar itu kalau kita mah sebutnya apa Pak? Hotel yang depan masjid yang paling tinggi itu, yang clock itu. Orang menyebutnya Zamzam Tower. Zamzam itu sebetulnya Zamzam Tower yang di belakang. Itu kan ada sekitar 10 tower. Itu di atasnya itu wakaf Al-Malik Haramain Syarifain.
wakaf hotel ini wakaf Raja Arab Saudi. Loh, kok wakaf bentuknya hotel? Oleh pemerintah, sebagian tanah jadi masjid, sebagiannya lagi jadi kenceleng masjid. Jadi biaya pengelolaan masjid itu diambil dari mana, Pak? Dari hotel-hotel itu, Pak. Karena itu wakaf raja. Silakan ini wakaf raja. Raja cuma bilang diberi izin mendirikan hotel di atas tanah wakaf. Dan semua biaya hasil dari penjualan hotel itu untuk biaya Masjidil Haram Mekah dan Nabawi. Untuk maintenance, untuk pembangunan, untuk perluasan, dan seterusnya. Maka kita kalau ke Mekah masuk hotel yang paling mahal, kita sedang masukin kenceleng yang paling banyak. Jangan ke Mekah nyari hotel yang paling jelek. Punten, Ustadz, saya mau ke Mekah umroh. Oh iya, hotelnya mana? Anu butut ya abdi mana? Berarti itu teh nyari kencelengnya anu leutik. Kalau pengen beri kenceleng ke Masjidil Haram Mekah dan Nabawi yang besar bentuknya, atau cari hotel yang paling mahal dan nggak boleh nawar. Saya kalau ke sana nggak pakai nawar, Pak. Kira-kira di hotel apa? Di Al-Jiwar, Zamzam Tower. Apalagi di Hotel Hilton. Di hotel apa lagi sekarang kita? Di Darul Iman. Oh iya. Terus di apa lagi? Di Darut Tauhid, Intercon Darut Tauhid. Depan ya, Pak ya? Wah, yang paling depan. Ada nggak kenceleng, Pak? Ada. Bentuknya modern. Bukan kenceleng yang lewat. Klotek. Kalau klotek isinya berapa, Pak? Kira-kira 50.000. Di sini saya dengar katanya 50.000 kalau kenceleng lewat itu. Maka makmur, alhamdulillah. Di banyak daerah kenceleng itu masuknya cuma 10.000. Ada lagi di masjid sebelahnya lagi kencelengnya masuk 5.000. Tapi berapapun yang penting ikhlas dan jangan permalukan orang yang mengeluarkan sedekah infak. Karena tadinya, mah ada uang nggak mau ke masjid, Papa? Biasanya uang banyak, Pak. Pas giliran mau berangkat sekarang cuma ada recehan. Jumlahnya teh cuma 5.000-an. Aduh, mah disadang kayak di itu era. Bagaimana caranya DKM bikin kenceleng supaya itu disada? Diberi tilam dalamnya, Pak. Pakai karpet. Masuk. Nyaman nggak dia ngasih 5.000, Pak? Nyaman nggak, Pak? Nyaman sholat, enak di belakang imam, bacaannya luar biasa, sholatnya juga masagi, ada ilmunya, masukin kenceleng juga nyaman dia. Nyaman. Itu disada, alhamdulillah. Sekarang udah pakai barcode, Pak. Kenceleng di sini bentuknya barcode. Jadi tinggal keluarin pakai Oppo. Tulis 50.000. Udah pakai ini, Pak Nanang? Belum. Pakai HP gitu kita kalau harus disiapkan digitalnya, Pak. Digital tuh mungkin nggak 10.000 kalau digital tuh, Pak. 50.000, Pak. Langsung kotak. Begitu lewat dia ada kencelengnya tapi juga ada barcode di atasnya. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Bisa, kenapa tidak? Biarkan orang yang mau membersihkan diri dengan harta itu nyaman dia, nyaman. Berapapun yang mau dikasih, 1.000 pun dia nyaman. Bismillah. Aku cuma 1.000, biasanya aku 50.000 kok. Tapi karena orang tahu dia cuma 1.000, cuma 1.000. Tanya orang teh unggal poe teh 50.000 nyaho sih. Jadi gagal nu kamarina ujungna teh. Karena gara-gara 1.000 tadi teh, Pak.
kanyahoan ku batur, dilelewe ku batur teh. Maka mendingan siapkan yang orang tuh masuk ke masjid tuh nyaman banget. Dia mau sholat nyaman, mau zakat nyaman, mau ibadah nyaman. Kalau ada yang Ibnu Sabil lalu pengen tidur, Pak, gimana supaya dia nyaman, Pak? Saya termasuk orang yang seringkali Ibnu Sabil. Saya di Turki pernah 8 hari, Pak, muter kota-kota di Turki. Itu yang dicari masjid, Pak. Setelah hotel, Pak, pertama kali itu saya muter hotel. Waktu saya muter 8 negara Eropa, saya pernah juga ke Eropa. Alhamdulillah, jadi ada pengalaman juga Ustadz sampai ke Eropa. Masuk dari Barcelona, dari Madrid, Barcelona, terus ujungnya ke Inggris. Itu cari masjid, Pak, di Zaragoza, di Barcelona, Hesse, di Toledo ya. Cari masjid buat sholat Jumat. Hari Jumat saya ada di situ, susah. Akhirnya di restoran sholat Jumat. Kasiksa. Negara manapun kalau pengen berkah, orang Muslim yang hadir buat dia nyaman. Ada masjid di situ nyaman banget. Turki termasuk kalau kita ke sana itu kita nyaman. Turki itu masjid-masjidnya itu nyaman. Apanya yang membuat nyaman? Karpetnya mungkin sama, lebih baik dikit lah di sana itu, lebih mahal dikit karena buatan dia kan, Bang. Tapi juga ada ornamen-ornamen yang membuat kita kagum teh, Masya Allah, seneng gitu. Mereka menempatkan tulisannya bukan di bawah, Pak. Makruh menempatkan tulisan sehingga mengganggu orang yang sholat. Letakkan dia di atas masjid itu, di kubahnya itu, Pak, bacaan Al-Quran. Jadi kalau baca Quran orang teh neleng kaluhur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Itu ayat kursi, Ustaz. Iya, itu ayat kursi. Tuh, dibaca tuh, Pak, sambil gini-gini. Giliran sholat jangan ada bacaan Al-Quran, nanti malah jadi tidak khusyuk dia. Allahu Akbar. Lain baca Fatihah, kalakah baca kaligrafi, bari kaligrafi, nah hese dibaca, itu bisa baca. Maka ulama mengatakan biar catnya yang teduh, yang enak dilihat mata, tapi jangan ada gambar atau apapun yang membuat orang itu terganggu konsentrasinya. Kalau ini sudah terpenuhi masjid itu, maka dia adalah masjid at-taqwa secara fisik. Sistemnya juga insya Allah dia sudah sistem yang benar dengan manajemen yang benar. Di sini gajinya berapa ketua DKM, Pak? Halo? Ada gaji nggak? Apa kata ketua DKM? Gaji saya akhirat, Ustaz. Saya tidak cari kehidupan di sini. Justru ini tempat kita mengumpulkan yang sudah kita cari di luar. Pembersihnya kita masukkan ke sini. Sepakat kayak gitu, Pak ya? Sepakat ya. Pak, saya mau, Pak. Tapi tenaga aja, Pak, saya. Saya bisa tenaga. Silakan sih. Mau jadi apa? Saya jadi kemakmuran lah masjid, Pak. Tukang bebersih WC, Pak. Saya punya kesempatan, saya mau jual kepada Allah waktu saya 1 jam 1 hari untuk membersihkan WC, Pak. Cakep nggak, Pak? Jangan kasih saya apa-apa, Pak. Pak, ini Pak, jangan. Begitu dia mau dikasih sarung, ini sarung buat Bapak. Maksudnya apa ngasih sarung ke saya, Pak? Ya karena Bapak pembersih, enggak, jangan. Jangan dikaitkan saya melakukan kebersihan toilet, Pak. Karena itu sudah saya jual kepada Allah tenaga waktu saya. Setiap hari 1 jam saya berikan untuk Allah. Dan saya berikan waktu terbaik kepada Allah. Kalau dia bersih itu sampai bertanggung jawab, Pak. Bersih banget tuh, Pak. Bersihin. Begitu udah bersih, ada orang masuk karena hujan, Pak ya. Kotor gitu. Nggak dilarang sama dia. Masuk, Pak. Dibuka sendal. Jangan dibuka sendal sepatu, Pak. Pakai, Pak. Tapi ini bersih banget. Nggak apa-apa. Nanti saya bersihkan lagi, Pak. Tugas saya membersihkan. Pak. Nggak apa-apa. Aduh, maaf ya jadi kotor. Nggak apa-apa. Tugas saya membersihkan 1 jam ini. Pak. Jangan sampai ada orang mau ke toilet jadi nggak boleh, mau ke masjid nggak jadi, mau sholat nggak jadi tuh, Pak. Kotor gini kamu udah dibersihin, tahu sholat di masjid yang lain. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Nggak boleh. Begitu masuk kotor, apa, Pak? Itu kotor, apa biarin. Nanti saya bersihin lagi gampang. Itu ladang ibadah buat saya. Kalau dia nggak kotor-kotor,
mau nambah gimana amal saya, benar nggak Pak? Begitu ada yang ngotorin dia, alhamdulillah. Alhamdulillah ucapannya tuh. Itulah mukhlisin lahuddina hunafa. Dialah orang yang ikhlas berada di dalam masjid. Orang-orang yang mukhlisin masuk ke dalam masjid, itu terakhir yang saya katakan adalah magnet. Masjid itu akan jadi makmur. Makmur, alhamdulillah. Semuanya mukhlisin masuk. Ada nggak di sini yang ditunjuk jadi pengurus DKM nggak mau Pak? Halo? Sebaiknya kalau untuk masjid dia harus angkat tangan. Saya Pak, masukin Pak, saya Pak. Jadi bagian apa Bapak? Ya bagian apa yang belum ada? Bagian ngatur imam kek? Bagian beberes karpet kek? Enggak, jangan, Bapak pejabat di luar Pak saya. Di masjid kita sama. Bahkan Bapak lebih mulia daripada saya. Saya loba dosa Pak di luar Pak. Dengan pangkat jabatan saya. Duit saya juga tidak bersih duit Bapak. Pikiran Bapak juga lebih bersih dari pikiran saya. Maka di masjid saya paling hina Pak. Biarin, saya akan membersihkan karpet Pak. Cakep tuh. Sebelum kapan Bapak mau siap memberikan waktu buat Allah? Buat Allah, bukan buat DKM. Kapan? Sebelum masuk kantor. Saya berangkat kantor jam 8 kata dia. Maka jam 7 saya ke masjid. Kadang-kadang pakai baju dinas Pak. Itu supirnya, asistennya, sekprinya sampai terburu-buru, Pak, biar sama saya Pak. Enggak, urusan saya sama Allah, bukan urusan kalian. Dan udah saya jual waktu saya sekarang pada Allah. Dengan senang hati sambil menghafal surat Al-Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Al fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Pak, seneng enggak malaikat, Pak? Makmur enggak si Bapak itu, Pak? Makmur, masjidnya makmur. Dia bakal jadi orang yang makmur dengan pangkat jabatannya. Hartanya bakal jadi makmur. Bakal barokah tuh Pak, makmur tuh Pak. Jadi begitu ada pengurus DKMT, Pak kita mau rapat DKM, semua datang. Ayo kita susun Pak, saya Pak, nomor 1 diangkat. Saya jadi ketua Pak. Jangan, ketua mah nanti kita pilih. Ya kalau bisa jadi ketua, wakil ketua lah Pak, kata dia gitu. Maksudnya apa kalau jadi wakil ketua Anda? Supaya saya kerja lebih banyak Pak, tanggung jawab lebih banyak, amal lebih banyak kata dia. Dan kalau nyumbang wakil ketua harus lebih banyak Pak. Kalau ada jamaah 750.000, wakil ketua harus 2,5 juta Pak, kata dia gitu. Supaya saya punya kesempatan nyumbang lebih banyak Pak kepada masjid ini. Ada nggak yang begitu di sini Pak? Ada pasti. Insya Allah. Nukitu wungkul ternyata. Masuk mulai keberkahan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya karena melakukannya dengan mukhlisina lahuddin. Kang, saya buka laptop gini aja ikhlas karena Allah. Malaikat yang ngurutukeun. Malaikat yang Pak di tengah kita sekarang ini Pak. Salah satu raudhatun min riyadil jannah adalah malaikat berhenti beraktivitas pada saat kita sedang melakukan ta'lim. Membaca Al-Quran, membaca hadis, dijelaskan, ditaklimkan, orang faham dan menjadi amal bagi kita, perbaikan masjid kita, perbaikan sistem kita. Dan harus ada di sini. Kalau terganggu, Pak, bagaimana penggunaan speaker di sini? Ada yang protes? Halo? Ada. Itu ujian iman. Orang jadi pengurus masjid saja harus ikhlas, apalagi yang di luar masjid harus lebih ikhlas. Dia mengatakan, aduh ya Allah, astagfirullah ya Allah ya Rabb, saya belum bisa kayak mereka. Ongkoh pejabat nu beunghar, ikhlas jadi ketua DKM masjid, saya belum bisa. Dia harus mengatakan gitu. Maka dia akan mengatakan, Pak, panandang speakerna kaabdikeun weh. Begitu ada yang protes orang, Pak speaker maaf ya, speaker jangan di rumah saya kan Pak, terganggu nyaho saya teh. Cek mana teh? Oh berarti imannya belum tahu dia tentang masjid. Utama ya sudah, si bilang ya udah Pak di ke rumah saya kan saja Pak.
Saya senang banget dengan bacaan Quran, dengan azan, dengan pemberitahuan. Dulu ada Pak, rumah saya kan masjid itu cuma 3 langkah. Dulu kesulitan, saya pernah kesulitan. Kita mau jual rumah itu. Ditawarin Pak, ada yang datang 3 orang, semuanya bilang, saya seneng rumahnya, tiis, gitu. Ngan sayang deket masjid, cek. Tiluan anaknya ngomong ngan sayang deket masjid. Kenapa gitu Pak deket masjid? Sok gandeng, cek. Cek saya, demi Allah, berarti rumah ini tidak akan dijual. Demi Allah. Didatangkan yang begitu karena memang kata Allah soal jangan kau jual itu. Yang paling berkah adalah yang hatinya paling dekat dengan masjid, terpaut sama masjid. Yang pintunya paling dekat dengan masjid. Yang kegiatan langkahnya paling cepat ke masjid. Meskipun rumahnya jauh, tapi langkahnya paling cepat menuju masjid. Kayak kilat dia, bark. Gak pernah mikir begitu azan, pikiran cuman hayo ke masjid, hayo ke masjid. Bapak kalau ke masjid pakai mikir jadi terjadi tuh Pak. Ditanya sama ibu teh, Pak mau ke masjid hari ini? Kela-kela, mikir lah. Mana ke masjid kudu mikir coba Pak. Gespuku azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibunya bilang apa? Bapak mau ke masjid. Jawabannya apa Pak? Duka atuh, duka atuh. Padahal nyeri tur, nyeri bujur, dia bilang apa? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ke masjid, ke masjid. Bapak lagi sakit, nggak apa-apa. Jadi saksi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir saya harus sampaikan Bapak-bapak kalian berbahagia. Jadikan masjid kita ini tempat pengelolaan zakat, infak, sedekah kita. Bapak tahu Emirat Arab, Saudi Arabia, kalau kita dapat beasiswa ke sana sekolah, kuliah, itu dari mana? Dari zakat. Karena zakat kita dikelola, zakat itu menurut saya paling bagus dikelola yang pertama adalah oleh warga sekitar DKM masjid. Maka kalau kita serahkan kepada lembaga yang lebih tinggi misalnya, kita harus mengatakan ada hak mustahik yang lebih berhak di daerah kita. Maka dia akan kembalikan, dia hanya mencatat saja. Oh ya kalau gitu kami catat saja zakat infak sedekahnya dari masjid warga ini segitu, nanti kami kembalikan. Kalau sudah cukup Pak, orang tidak butuh lagi konsumsi dari zakat infak dan sedekah, maka berikan untuk produktif. Namanya al-qard al-hasan. Al-qard al-hasan. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Syakurun halim itu apa maksudnya? Syakurun halim itu apa maksudnya, Pak? Allah itu syakur. Allah itu maha membalas. Sekali kita zakat infak sedekah, Allah megarkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah bakal matikan riba, berkahnya. Mungkin hartanya bertambah dengan riba, tapi dimatikan berkahnya. Wa yurbis sedekah, dan diluaskan berkahnya harta yang disedekahkan, diinfakkan. Begitu disedekahkan sudah. Muassasah bilang, kita nerima infak sedekah Bapak, ayo berinfak sedekah di sini semua. Kita salurkan. Yang mustahiknya, yang butuh pisan, yang paling dekat dengan masjid, berikan sebagai mustahik, dan itu konsumtif. Tapi kalau sudah terpenuhi, berikan untuk yang produktif. Mulai masjid kita merambah, ayo Pak, pedagang-pedagang, ayo sini. Sudah dia dagang-dagang kecil, dia muter kemana-mana, tapi ikat hatinya dengan masjid kita. Dia ada di mana saja Pak. Bapak, kalau dia hilang dari kita selama 2 bulan, yakin kalau dia sudah dibantu oleh kita, dia akan cerita di mana tempat. Ada masjid di sana tuh, namanya Darul Barokah. Saya dapat bantuan. Menurut kita mah, indit guys diberi bantuan, la salam wala kalam,
tidak pernah memberikan ucapan apapun. Jangan bilang begitu, jangan bilang begitu. Dia sedang bercerita di luar sana dengan kalimat-kalimat Allah. Dia sedang bercerita tentang masjid kita di sana dengan kegiatan yang kita lakukan, Pak. Jangan dulu suuzon. Orang masjid nggak boleh suuzon sama orang-orang yang soleh, kemungkinan insya Allah lebih soleh dari kita. Pedagang kecil dia kita bantu. Dulu juga dibantu, Pak. Kemana ting, ini nate. Jangan salah. Bantuan kita tidak akan pernah ada yang sia-sia. Mungkin dia tidak lapor sama kita, tapi dia lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Allah yang menurunkan berkah buat kita. Nggak apa-apa. Tong cerita gitu, cicing, calik. Jangan ngomong baik. Sudah, aku tahu dia bercerita dakwah kemana-mana dakwah kalian. Aku yang membuka hati-hati orang lain karena cerita dia. Dan kamu dapat pahalanya nanti. Cakep. Masjid itu kalau kemudian dia menjadi jalan bagi orang yang rezekinya jadi nambah. Yang tadinya mustahik sekarang, Pak, kita rubah, kita shifting menjadi muzaki. Maka tahun depan dia jadi muzaki. Ikutan bersama kita. Pak, saya nitip, Bapak kan mustahik? Enggak, sekarang saya sudah jadi muzaki karena bantuan Bapak ini. Enggak gede, Pak. Begitu dia jadi muzaki, ketua DKM sujud syukur, alhamdulillah. Dia sudah jadi muzaki. Mulai satu-satu. Begitu sudah jadi muzaki, semuanya jadi muzaki. Nanti dana itu kita pakai buat membebaskan jamaah kita dari tunggakan, dari apapun kewajiban. Mungkin jadinya BPJS dibayarkan oleh DKM masjid. Ustadz itu teh subhat, oh iya, yang jangan subhat lah, yang tidak subhat. Ayo, apa yang listriknya kita bebaskan. Oh ternyata di masjid kita ini orang-orang tertentu listriknya sudah dibayarkan oleh masjid. Jadi kita makmurkan masjid, masjid memakmurkan kita biiznillah. Apa kata Allah? Hadis qudsinya, pikirkan masjidku, makmurkan masjidku, urusan duniamu menjadi urusan aku, kata Allah. Maka rezekimu menjadi urusan aku, berkahmu, berkembang hartamu menjadi urusan aku. Dahsyat nggak, Pak? Mari sekarang kita all out memikirkan masjid ini agar semua kehidupan dunia kita di take over oleh Allah. Kalau Allah yang men-take over, aman gak, Pak? Aman, gak ada ragu, aman, karena Allah pemilik langit dan bumi. Dia maha adil, maha bijaksana. Shadaqallah wa shadaqa Rasuluhul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memasukkan kita selalu menjadi ahli masjid, ahli ibadah, orang yang hatinya selalu tertambat dengan masjid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah wa min ahli amali salih wa min ahlil masjid wa min ahli sujud wa min ahli ruku wa min ahli dzikr wa min ahli tilawah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Enggak ada yang ditanya ya, Pak ya? Karena ini Ustaz udah ke depan begini, udah mau ditutup nih, Pak. Oh boleh, ada yang ditanya, ada yang nanya? Enggak? Fadhal Ustaz. Dari beberapa yang terakhir yang saya baca dari kitab lain itu juga masjid itu saat zaman Rasulullah dulu ada tempat tawanan perang, misalnya tawanan perang. Kemudian juga pasar perang juga kan musyawarahnya di masjid. Dalam masjidnya. Sedangkan perang kan konotasinya kan ya kekerasan, bunuh-bunuhan, perebutan kekuasaan, perebutan apa gitu-gitulah ya. Iya. Ya bawa politik segala macam. Iya. Sama dalam masjid. Ustaz itu gimana? Soalnya dulu waktu ya yang pengalaman kegiatan di Masjid Qudus Barokah, dulu waktu ini mau lihat film G30 SPKI kan, dalam masjid Pak ya, karena bunuh-bunuhan atau G30 juga ini di luar. Ya kita sih sebagai yang
Kemudian karakter. Iya. Hebatnya itu anak muda, Pak. Hormat sama orang tua. Ya, sami'na wa ata'na, hai orang tua. Orang tuanya hebat banget. Sampai nggak boleh ada steril pisan ya, harus steril pisan masjid ini. Dahsyat itu, Pak. Orang tua tuh luar biasa. Maka anak mudanya. Sekarang saya ingin jelaskan yang sebenarnya. Jadi di zaman Nabi memang soal politik negara dibicarakan di masjid. Soal apapun, soal ekonomi, soal kemasyarakatan, yang nggak boleh dagang nggak boleh. Tapi soal kemasyarakatan di masjid, soal membahas umat di masjid, termasuk soal perang, tawanan perang, tapi nggak dalam masjid. Begitu nggak ada tempat, silakan masuk masjid, tapi masuk muslim dulu. Itu hebatnya. Maksudnya dia, kalau pengen aman masuk ke dalam masjid, ini tempat tawanan dan kamu harus syahadat dulu, kira-kira begitu. Syahadat dulu masuk masjid. Kan nilai dakwahnya luar biasanya, ya Ustaz ya. Nah, sekarang jangan bayangkan perang zaman Nabi seperti perang sekarang. Menurut saya, kalau perang yang sekarang tidak patut dibicarakan di masjid. Karena perang sekarang banyaknya adalah kezoliman, membela hak-hak, bukan hak-hak lil jami, tapi haknya hak lil khassah, orang-orang khusus saja. Apakah dia partai, apa segala macam. Partai nggak boleh ada dalam masjid. Karena jelas partai itu niatnya hanya mencari footer, mencari suara. Benar Pak ya? Halo, ada Bapak sini yang anggota partai? Banyak. Begitu masuk, lepaskan pakaiannya dan tidak cari footer di sini. Kalau mau cari di luar masjid. Kan ada Pak ya yang di mana tuh yang nyumbang karpet lalu begitu eleh dia candakan deh karpetnya. Nauzubillah min dzalik. Memang masjid nggak boleh steril. Menurut saya salah DKM-nya sejak awal. Kenapa diterima sumbangan itu? Biasanya sumbangan itu teh niatnya bukan lillah, bukan ussisa littaqwa. Buat footer, buat suara, foot. Harusnya maaf Pak, saya nggak berani nerima Pak. Saya ikhlas demi Allah saya ikhlas. Nah urusan Bapak kalau Bapak udah ikhlas ya, tapi bukan soal Bapak. Enggak ini ikhlas karena Allah. Nah ya udah bagus berarti Pak. Kalau dia nyumbang begitu aja, kok mau dipoto, masuk ke diupload, lalu di segala macam lagi. Nah kembali lagi dengan pertanyaan Ustadz kita tadi, bagaimana dengan hal-hal kalau dia berbau dakwah, silakan masjid itu. Maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i membagi dua masjid. Ada masjid jami, ada masjid ghair jami. Masjid jami itu dia harus steril. Masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan, itu namanya masjid jami. Jami itu dari kata jamaah. Berjamaah di situ, berjumat di situ. Satu kali dalam satu pekan dalam Jumat, kalau dia ada Jumatan disebut masjid jami. Oh ternyata ada masjid satu lagi. Ini solusi nih kan? Solusi kan? Kalau ada masjid di dekat-dekat situ ada dua masjid, jadikan yang satunya musola, satunya adalah masjid ghair jami. Ini kita Imam Syafi'i. Jangan dihancurkan di zaman kita. Karena di zaman Nabi harus jadi contoh kan semua. Dan Rasul dikasih tahu itu masjid memang dirot. Kalau di kita ada masjid lagi dekat gitu, lalu Jumatan juga, kita kompromi, Pak, ayo Pak, Jumatan di salah satu saja. Jangan di dua masjid. Kita dekat banget Pak, cuma 50 meter kok. Ayo satu saja Pak. Siapa yang legowo itu aja yang penting. Bener gak? Harus disediakan segala macamnya. Begitu ada masjid, kita gunakan buat yang baik-baik. Apakah membunuh di zaman Nabi itu sebuah kejahatan? Kalau itu perang, ingat perang dalam agama adalah qatilul ladina yuqatilunakum. Perangi mereka yang memerangimu. Artinya apa Pak? Reaktif. Orang yang tidak memerangi jangan diperangi. Ajak dia kepada kebaikan dan kedamaian. Namanya Islam. Didakwahin. Ayo Pak, jadi muslim Pak. Damai Pak. Aman Pak, tentram di sini Pak. Ayo Pak, semua saling menghargai kok. Damai banget Islam tuh Pak. Saya nggak mau, la ikraha fiddin, jangan dipaksa. Ajak lagi dia. La ikraha fiddin. Tapi kalau ada yang menyerang, kita harus melawan. Qatilul ladina yuqatilunakum fi sabilillah. Perangi di jalan Allah mereka yang memerangimu.
Jangan diem, udah nggak ada perang di kita. Nah, perang itu boleh direncanakan di dalam masjid. Bagaimana film G30S? Niatnya bikin buat apa? Buat mencerdaskan masyarakat bahwa dulu ada gerakan yang tidak beragama, padahal negeri ini berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa Pak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga apa Pak? Persatuan Indonesia. Keempat apa Pak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dan perwakilan. Yang kelima apa Pak? Keadilan sosial. Wah, asli orang Indonesia ini, hafal luar biasa. Boleh nggak itu dibaca di dalam masjid Pak? Boleh, itu baik semua kok, dari Quran kok itu, founding fathernya dari Quran. Tapi jangan itu dibaca Quran, enggak, itu nggak boleh. Jadi imam Pancasila nggak boleh, nggak ada hubungan. Kalau diajarkan Pancasila boleh, karena itu perasan dari Al-Quran. Bagaimana caranya memeras poin-poin tadi? Ya ketuhanan, iman, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Poin-poin itu dibuatlah kalimat-kalimatnya, kira-kira begitu. Jadi bolehkah? Nah, kalau tetabuhan boleh nggak dalam masjid Pak? Misalnya nanti ada acara di orang teh, ada yang mau nyumbang apa itu Pak? Rebana, tagoni gitu, tagoni. Warwardatul hamra fi khaddaiki gitu. Lagunya Arab Pak ya, tapi itu teh sebetulnya lagu cinta. Cintanya cinta manusia, nggak patut dalam masjid. Kecuali mahabbatur rasul, kecintaan kepada Rasul. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul. Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Itu bagus banget Pak. Ya Rasulullah wa khairu kullil anbiya. Itu bagus. Tapi kalau teparuguk ya tendang, lagunya lagu negara itu sterilkan, tidak. Pada KM boleh nggak saya mau lagunya apa hula? Rindu Rasul oleh Bimbo, boleh. Rindu Rasul, nah misalnya. Oh, tapi itu keplok-keplokan gitu kan nggak boleh, kata Rasul di satu saat itu teh katanya apa? Pukulan setan. Iya, kalau dilakukan oleh, tapi Rasul membiarkan. Pada saat beliau dijemput datang ke Madinah, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Boleh Pak, Rasul juga disambut senyum-senyum Pak, pakai rebana Pak, pakai rebana. Jadi boleh nggak rebana? Boleh, tinggal lagunya lagu apa itu aja. Dan jangan sampai rebana ditabui ke sholat, nggak boleh, ada waktunya. Atau acara sholat jadi ta'adan Bapak, kayak itu waktunya azan, berhenti semua, karena yang paling penting dalam masjid adalah azan waktu sholat, dan setelahnya itu yang paling lebih penting dari itu adalah sholat berjamaahnya. Setelah sholat berjamaah selesai, ba'diyah sudah mau ada acara, silakan, isinya dakwah. Yang nggak boleh yang berbau-bau tadi. Warwardatul hamra fi khaddaiki. Bunga merah di pipimu yang membuat kamu semakin cantik, itu yang nggak boleh. Sepertinya seperti sholawat gitu ya Pak ya, padahal bukan. Nah, harus ngerti juga, makanya Ustadz harus tanya dulu ke Ustadz ini apa artinya tadi. Nah, kira-kira begitu ya Pak ya. Oke, jadi masjid kita sterilkan dari hal-hal yang tidak, yang niatnya nggak bagus, yang mencari dunia, yang hanya untuk cari food, yang cari popularitas, yang mau cari panggung. Jangan. Di sini hanya mukhlisina lahuddin hunafa, orang-orang yang ikhlas
Mari kita berkumpul yuhibbuna ayyatatahharu, orang-orang yang mencintai untuk membersihkan diri dan jiwanya, yang pakai tenaga, yang pakai pikiran, yang pakai ilmu, yang pakai harta, zakat, sedekah. Nah, pada saat pakai harta, mari kita kelola dengan amanah. Kita berikan konsumsinya kepada yang mustahik dan produktifnya kepada yang butuh untuk kail, agar dia berubah dari mustahik menjadi muzakki. Itu saja. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau udah diam gini berarti nggak ada. Oh, ada. Iya, Pak. Pakai speaker, Pak, supaya terdengar. Saya nggak dengar suaranya. Punten bisa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. bertanya, Pak. Iya. Bapak gini ya, orang fakir bertanya gitu ya. Masya Allah. Umpamanya gini, Pak, ketua DKM, terus imam, sholat, pengurus masjid, yang paling menonjol itu, yang paling pahalanya yang paling besar siapa? Oh, yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas. Itu aja jawabannya. Yang paling ikhlas. Orang yang paling ikhlas melakukannya, Allah jamin kehidupannya. Allah jamin, insya Allah. Allah janji kok, siapa yang memikirkan rumahku, maka rumahnya jadi urusan aku, maka kehidupannya jadi urusan aku, gitu. Maka karena Allah sajalah kita masuk masjid. Mukhlis, mari kita bantu rumah Allah. Bukan berarti Allah perlu bantuan, enggak. Itu mah hanya ujian buat kita. Siapa di antara kita yang ikhlas? Kunu ansarallah, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Persis di ujung surat As-Saff. Itu Pak ya, yang paling ikhlas. Jadi cing caket eta na, cing caket. Mangga. Ini banyak ada gitu ya. Iya. Ada pulang banyak yang sampai nyarek bisa cuek aja. Soalnya kan ada di masjid mah bebas, bukan di pangkalan. Saya nggak saya abaikan. Iya. Orang ngomong Pak ya. Apanya yang diprotes Pak? Suaranya, lagunya, lagamnya. Kesini jangan bersuara kesini. Saya abaikan karena saya merasakan ada di masjid harus keras. Iya. Iya. Ya sudah, nanti urusannya itu mah ketua DKM Pak. Kalau speaker ngadep kemana mah, Bapak mah yang penting pada waktunya azan Allah. Saya nggak menanggapi gitu. Iya bagus. Di masjid sama di masjid mau bebas, jangan harus bergema. Iya. Kalau yang menyarankan itu harus saja dengan. Iya. Saya masuk Turki pertama kali 97 Pak. 97 saya udah ke Turki. Itu waktu itu masih sekuler banget Pak. Duitnya juga masih rendah banget, lira waktu itu. 1 rupiah itu 53 lira. 1 rupiah. Kayak uang mainan anak tuh. Monopoli. Saya jarang dengar azan di masjid. Jarang. Aduh, nggak ada azan nih. Saya di hotel di Istanbul Pak. Kenapa nggak? Sampai guide saya di Istanbul Pak nggak mau saya ajak sholat, dia nggak sholat. Apa dia bilang? Sini sholat yuk, sholat. Nggak sholat urusan pribadi di sini, nggak boleh ikut campur. Sini juga nggak ada azan kata dia. Tapi sekarang kalau kita ke Turki Pak, azan sudah semua ada. Meskipun dia konstitusinya masih sekuler. Negara sekuler saja dengan pemimpinnya Erdogan Pak, sudah dibolehkan azan terbuka sekarang. Bahkan Masjid Hagia Sophia itu dulu kan dulu itu gereja, jadi masjid. Terus sama Ataturk dijadikan museum, sekarang dijadikan masjid lagi. Dahsyat nggak Pak?
Sekarang azan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ke Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa. Di Yerusalem, terus ke sebelah selatan ada Bethlehem. Itu sekitar ada 5 kilo di situ. Di depan Skulptur itu apa namanya, gereja mereka itu ada masjid. Saya suka sholat di situ. Langsung kalau udah waktunya azan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun itu tamu yang sedang, orang-orang yang beda agama sama kita sedang ziarah di situ, Pak, ke tempat lahirnya Nabi Isa, sedang banyak-banyaknya, tetap azan. Waktunya azan. Speaker terbuka. 1000 kali dia bilang, nggak boleh. Enggak, azan dikumandangkan. Ya Pak ya. Udah cakep tuh Pak, jempolnya 2. Udah mantap. Cuman ya suaranya bagus tuh, suara Bapak keras kan, harus keras, jangan meleye. Allah, ini bahasa kurang gorengan gitu. Semangat Bapak ini, semangat Pak jadi muazzinnya, insyaallah. Udah ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.